Halo kawan bincang, kita bertemu lagi di Bincang Tipis. Bincang-bincang tipis-tipis. Perbincangan yang mulai seputar tips-tips bermanfaat. Gimana nih kabarnya kawan? Masih sering main-main kan? Bersosialisasi gitu di rumah atau di mana lah. Setelah pandemi ini pasti ada hal-hal yang membuat kita agak kaku ya kawan. Seperti bertatap muka, berbincang-bincang dengan kawan-kawan, dan hal lain yang membutuhkan waktu untuk bertemu. Nah, gimana sih cara kita untuk terus berinteraksi dengan orang? Gimana sih caranya agar orang itu nyaman sama kita? Pas banget nih, seperti tema kita kali ini yaitu tak berinteraksi, pernikahanmu sepi. Memang tak menutup kemungkinan keberadaan kita di masyarakat itu sangat penting dan berguna. Dengan kita berada di masyarakat, kita harus mengerti pula nilai-nilai yang ada di masyarakat, apalagi di Indonesia. Nilai keramah tamahan, murah senyum, dan lain menjadi poin tersendiri dari kita sebagai anak bangsa. Ketika kita nggak ikut aktivitas dalam kegiatan di masyarakat, kita malas-malasan di rumah misalnya, nggak menutup kemungkinan masyarakat di sekitar itu nggak mengenal kita. Bahkan saat kita menikah misalnya, masyarakat Jawa biasanya melakukan sinoman. Sinoman atau nyinom itu seperti kita ikut atau terjun langsung dalam menyiapkan acara dalam suatu pernikahan, seperti menyiapkan barang, menyuguhkan makanan untuk tamu undangan, dan lainnya. Topik yang akan kita bahas juga sangat menarik nih kawan, yaitu jangan batasi diri untuk berinteraksi, terus berkembang dan berintrospeksi. Nah, berinteraksi menjadi sangat penting karena kita itu makhluk sosial. Kita berada dalam lingkungan sosial yang menuntut diri kita untuk terus berinteraksi dengan orang. Nah, terus gimana sih caranya berinteraksi dengan orang lain biar orang lain itu nyaman sama kita gitu? Sama kayak aku sama kamu nyaman gitu. Inilah tips-tips berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, niat dan ingin. Hai kawan bincang, salah satu yang harus kita punya yaitu niat dan ingin. Karena ketika kita tidak bisa terus berinteraksi, ketika kita nggak punya niat gitu loh, kita itu tidak bisa bertemu dengan orang lain. Ketika diri kita saja nggak ingin bertemu, ya udah gimana? Jadi intinya semua itu berasal dari kita. Nah, gimana caranya menumbuhkan niat dan keinginan itu? Kita harus memikirkan kenapa sih kita berinteraksi. Kan itu dapat diterima orang lain, untuk mendapatkan bantuan orang lain. Tuh. Kemudian yang kedua, buat diri menjadi objek yang menarik bagi orang lain. Nah, kawan bincang, siapa sih kita? Siapa sih diri kita? Yang mengetahui kita, ya kita sendiri. Untuk itu, kita harus memiliki daya tarik agar orang lain dapat nyaman berinteraksi dengan kita. Beberapa cara membuat orang lain tertarik yaitu dengan penampilan nih. Penampilan yang rapi dan wangi adalah kunci untuk mendapatkan perhatian orang lain dan mulai berinteraksi. Lalu, kita harus dapat mengerti suasana ketika sedang berbincang-bincang dengan orang lain. Kita harus tahu suasana, kita harus memanfaatkan suasana itu dengan baik. Seperti ketika orang yang sedang malas berinteraksi, kita jangan memaksanya untuk berinteraksi. Kita harus menunggu sampai dirasa orang tersebut itu mau berinteraksi dengan kita gitu. Lalu yang ketiga, memahami gaya lawan bicara. Ketika kita memahami gaya lawan bicara, kita bisa memanfaatkannya untuk senyaman mungkin dekat dengan lawan bicara gitu. Kenyamanan adalah hal yang penting dalam sebuah interaksi. Nah, yang keempat, jaga mood dan kondisi hati. Kenapa sih mood itu harus dijaga? Karena mood itu yang menjadikan kita senang dalam menghadapi lawan bicara. Ketika mood kita sedang naik, kita akan senang juga saat berbicara dengan orang lain. Kita akan menjadi lebih nyaman gitu. Kondisi hati juga mempengaruhi mengenai topik pembicaraan ketika berinteraksi. Ketika sedang berinteraksi, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Semisal berbicara mengenai tim sepak bola yang menang. Kemudian ketika sedang sedih, kita akan berbeda pula topiknya. Kemudian yang kelima adalah menjadi diri sendiri. Nah, ketika kita mulai berinteraksi dengan orang lain, usahakan kita menjadi diri sendiri. Kita itu harus berbuat apa adanya, jangan neko-neko gitu. Udahlah biasa aja kayak setiap harinya gitu. Agar orang lain juga memandang diri kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Jangan menjadi fake person atau orang yang memiliki kepalsuan dalam bertindak atau bertingkah laku, khususnya ketika hendak berinteraksi.
Namun kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana sehingga orang lain itu nyaman pada kita gitu. Biar orang lain itu mau terus berinteraksi. Jangan malu pada diri sendiri. Sadari dan introspeksi diri untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Nah, gimana nih kawan bincang? Apakah udah dapat tambahan wawasan nih dari ulasan kita tadi? Nah, yang jelas kita harus bisa mengontrol diri, menjadi diri sendiri, dan yang terpenting introspeksi diri. Ayo lekas berinteraksi, jangan biarkan waktu membuatmu menyesal karena kau enggan berinteraksi. Ingat, tak berinteraksi pernikahanmu sepi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.